البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib atas kita semua yang menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menginginkan tambahan nikmat yang tidak disangka-sangka untuk mensyukuri pada setiap nikmat yang diberikan. Bersyukur pada setiap nikmat yang diberikan. Dan juga dikarenakan perkara tersebut memang merupakan kewajiban. Dalam ayat yang telah kita baca tadi pada salat maghrib, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian semua akan ditanya pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat kelak, tentang semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Bahkan tentang segarnya air yang kita teguk di saat kehausan akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar dari itu semua. Air yang segar, jika kita kehausan nikmat, yang terkadang banyak dari kita yang lalai untuk mensyukurinya. Dan di antara hal yang banyak muncul di tengah-tengah manusia karena sebab at-takatsur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung di awal surat. Di awal surat Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan keadaan banyak manusia yang alhaakumut takatsur. Maka mari sejenak kita berhenti pada ayat tersebut. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian semua at-takatsur, bertanya-tanya, berupaya yang memiliki harta untuk semakin menambah banyak hartanya, yang memiliki pengikut berupaya untuk memperbanyak pengikut-pengikutnya, dan yang memiliki usaha berupaya untuk berbanyak-banyak kepada usaha dia, dan itu melalaikan. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian wahai manusia at-takatsur, upaya untuk berbanyak-banyak pada perkara. Makanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
membacakan ayat ini, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian wahai manusia dari tujuan awal diciptakan. Yaitu apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup. Tapi telah melalaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala takatsur, sehingga tujuan yang hakiki kemudian terpalingkan dari kebanyakan manusia. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu yang ada digunakan untuk memperbanyak harta yang dimiliki dan lari dari jalan beribadah. Makanya Rasulullah SAW setelah membaca ayat ini mengatakan, "Wa ma laka ya Adam min malik illa ma akalta fa afnait, wa ma labista fa ablait, wa ma tasaddaqta fa amdait." Yaqulu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku terus. Berarti ingin menambah hartanya, ingin menambah kenyamanan dunia. Maka Rasulullah yang mengatakan, "Wa ma laka ya Adam min malika illa ma akalta fa afnait." Padahal tidak ada yang kau miliki wahai anak Adam dari hartamu kecuali yang kamu makan kemudian habis. Kemudian wama labista fa ablait, dan yang kamu pakai kemudian rusak. Dan yang ketiga wama tasaddaqta fa amdait, dan yang kau sedekahkan maka itulah yang akan terus menerus engkau bisa menikmatinya. Jadi sebanyak apapun harta yang dimiliki orang yang jadi milik si harta itu secara hakiki ya 3 juta. Sedangkan yang lainnya sebanyak apapun akan dia tinggal. Harta kita paling dimakan, yang dimakan habis. Masa punya harta banyak semua dimakan? Paling sedikit saja dimakan. Kemudian yang dipakai pakaian, rumah, kendaraan yang kamu pakai ba'adlai, dan itu akan rusak. Akan hancur. Demikian pula akan rusak. Kemudian yang ketiga, yang inilah hendaknya kita berupaya untuk memperbanyaknya. Wa ma tasaddaqta fa amdait, dan apa yang kamu sedekahkan itulah yang akan terus menerus. Ini harta kita. Sedangkan yang lain selebihnya itu akan ditinggal untuk ahli waris. Maka jika seseorang ingin mengumpulkan harta untuk dirinya, maka di antara hal yang hendaknya dia jadikan target, dia jadikan sebagai suatu cita-cita adalah bagaimana mengumpulkan harta yang tidak habis, yaitu yang dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau itu disimpan di sisi kita, ya akan habis. Kita makan atau kita pakai. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa saja yang ada di sisi kalian itu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah dari harta yang disedekahkan, diinfakkan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah, itulah yang akan terus menerus ada. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pola pikir yang salah yang ada pada banyak manusia. Termasuk saat itu ada pada diri istri beliau yang tercinta, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang tidak kita mungkin ya pola pikir kita masih pada pola pikir seperti ini, yaitu
melihat bahwasanya sesuatu yang kita sedekahkan itu menjadikan harta berkurang. Misalnya ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, kemudian dibagi-bagi daging kambing tersebut dan bertanya kepada sang istri, "Nah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing yang telah disembelih tadi?" Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Baqiyat katifuha." Ya Rasulullah, tersisa kakinya. Nah, yaitu bagian kaki depan dari kambing. Nah, kaki depan yang atas. Maka Rasulullah SAW meluruskan bahwasanya yang tersisa itu yang disedekahkan. Maka beliau luruskan, baqiya kulluha illa katifaha. Tersisa semuanya yang akan tersisa yang telah disedekahkan tadi. Semuanya tersisa. Semuanya akan tetap illa katifaha, kecuali bagian kaki ini yang nanti akan kita makan. Nah, pola pikir yang seperti ini butuh untuk kita camkan pada diri kita. Bahwasanya apa yang kita sedekahkan itulah yang akan tersisa dan terus menerus ada. Bahkan akan semakin bertambah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Karena itulah dan sampai seorang melalui di hari-hari yang kita lalu ya kawan dari mengupayakan hal tersebut, terutama pada hal-hal yang banyak dari manusia lalai untuk memiliki niat dan ihtisab, yaitu ketika memberikan nafkah kepada anak dan istri. Para suami yang memberikan nafkah kepada anak dan istri, nah itu adalah termasuk utama sedekah. Jadi jangan dikira itu bukan sedekah, bahkan itu utama sedekah. Afdal sedekati ala rajul, afdal sedekati sedekatul rajuli ala ahli baiti. Utama sedekah adalah sedekahnya seorang laki-laki kepada anggota keluarga. Maka dunia yang baik dan mencari maisha untuk keluarga, jangan hanya menjadi sekedar rutinitas yang mau tak mau harus dilakukan karena sudah terlanjur ngambil anak orang. Banyak sudah terlanjur ngambil anak orang, mau tak mau harus kerja. Dan terlanjur menikah, mau tak mau harus kerja. Pada tiba itu ada pahala yang besar kalau seorang memiliki ihtisab yang bagus. Apalagi kemudian kalau setelah itu dia mampu untuk menyisihkan pada hal-hal yang kemanfaatannya tetap terkait perkara-perkara yang berhubungan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melarikan dari hal ini adalah at-tasatur. Betapa banyak manusia lari dari perkara ini karena dorongan untuk berbanyak-banyak. Dalam pola pikir manusia, kalau dikurangi untuk bersedekah akan berkurang. Dan yang diinginkan adalah semakin bertambah banyak. Nah, inilah yang melarikan kebanyakan manusia. Dan di akhir surat Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat yang diberikan. Berarti semakin banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, maka pertanyaannya pun semakin banyak.
Oleh karena itulah orang-orang yang kaya dari kalangan umat Muhammad ini, nah, sholat di hari kiamat pun mereka akan terakhirkan dibandingkan dengan para pekoloknya, karena pertanggungjawabannya panjang. Pada setiap harta ditanyakan dua perkara. Min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia arahkan, kemana dia sedekahkan, kemana dia gunakan. Ditanya pada semua harta, semua rezeki yang sampai pada kita wanita. Banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik agar masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajul salih. Sebaik-baik harta yang saleh yaitu harta yang baik, harta yang baik, yang halal thayyib. Halal thayyib maksudnya bahwa halal dari sisi zatnya, thayyib dari sisi dia mencarinya. Nah, ketika digantikan antara halal dan thayyiban, para ulama menafsirkan halal dari sisi zatnya dan thayyib dari sisi upaya untuk mencarinya. Kenapa? Karena terkadang suatu perkara itu halal tapi tidak thayyib dikarenakan orang mencarinya dengan cara yang haram. Nasi dan halal. Tapi ketika dia mencarinya dengan cara yang haram, tidak thayyib dari sisi caranya. Nah, ini al-malus salih. Ni'mal malus salih. Dan sebaik-baik harta yang salih, harta yang baik, lirrajul salih, untuk seorang laki-laki yang salih. Kenapa? Karena apabila harta itu ada di tangan seorang yang salih, akan diarahkan pada kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk agama ini. Nah, barakallahu fikum. Ini dan sekilas mohon untuk kita mengingat ayat yang tadi kita baca. Nah, di dalam sholat agar jangan sampai kita lupa bahwasanya setiap nikmat yang kita dapat akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala pada di akhirat. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan kita dalam kitab Syarh Sunnah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Pertama adalah yang kita sampai pada pembahasan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah terkait para sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala secara global tiga prinsip pokok. Yang pertama dengan mengakui keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, dan tidaklah menyebut tentang para sahabat kecuali dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah menahan diri dari perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, menjaga keselamatan hati kita terkait apa-apa yang terjadi dan di kalangan para sahabat di saat berkecamuknya fitnah setelah wafatnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, yaitu terkait prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan penguasanya. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, was-sam'u wa ta'atu lil a'immati fima yuhibbullahu wa yarda. Wa man waliya bima qala bi
بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. Pada kalimat ini terdapat beberapa poin yang diungkapkan padanya prinsip ahli sunnah wal jamaah terkait penguasanya. Yang pertama, yaitu bahwasanya prinsip kita adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum. Oleh sekalian orang-orang yang beriman, taatilah kalian Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ulul amri di antara kalian. Pada ayat yang ke-8 juga Allah Subhanahu wa taala ulangi perintah ati'u Allah wa ati'u Rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Sebab Allah tidaklah memerintahkan kecuali perkara yang hak. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW tidaklah memerintahkan kecuali yang hak. Sedangkan terkait ketaatan kepada ulul amri, Allah tidak mengulangi perintah ati'u. Nah, dikarenakan ketaatan kepada ulul amri ketaatan yang ada batasannya, yaitu mereka ditaati pada perkara-perkara yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dikatakan oleh Al-Barbahari, as-sam'u wa ta'atu lil a'immah bima yuhibbullah wa yarda. Mendengar dan taat kepada penguasa itu pada hal yang Allah cintai dan ridhai. Adapun pada hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan Allah larang, maka kita tidak boleh taat pada perkara tersebut walaupun diperintah oleh penguasa. Nah, hal ini sebagaimana Rasulullah SAW telah tegaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Hadis muttafaqun alaih. Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat, yaitu kepada penguasanya. Padahal hal yang dia sukai maupun dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat. Nah, diperintahkan untuk meninggalkan jamaah, atau diperintahkan untuk meninggalkan Jum'ah, atau diperintahkan untuk mengadakan suatu acara kemaksiatan, maka fa'in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan taat, yang tidak boleh ditaati. Dan juga ditegaskan dalam hadis yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu bil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada siapapun. Tidak ada ketaatan kepada siapapun. La ta'at, yaitu mencakup pemimpin, penguasa negeri, ataupun orang tua, nah, ataupun saudara atau siapapun. Karena hadis ini, nah, mutlak. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketaatan itu pada perkara
Maka ini hendaknya menjadi prinsip kita semua wanita. Ketika kita membicarakan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, maka ketaatan tersebut dibatasi pada perkara yang ma'ruf. Adapun pada perkara maksiat, maka kita tidak diperbolehkan untuk taat padanya. Adapun pada selain maksiat, maka ketaatan kepada mereka merupakan bentuk ketaatan kepada Rasul dan juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani." Siapa saja taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan siapa saja bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah, dan siapa saja taat kepada amirku, yaitu penguasa yang ditunjuk pada kaum yang menguasai kaum muslimin mengatur urusan mereka, maka sungguh dia telah taat kepadaku, dan siapa saja bermaksiat kepada amirku maka dia telah bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini tentang prinsip mendengar dan taat. Kemudian prinsip yang kedua yang tentang dalam kalimat ini, wa man waliya khilafata bi ijma'in nasi 'alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Dan siapa saja yang waliya khilafah, yaitu memegang tampuk kekhalifahan dengan ijma' manusia atasnya, itu kaum muslimin bersepakat atasnya untuk seorang menjadi khalifah, dan dengan ridha mereka terhadap kekhalifahan tersebut, maka dia adalah amirul mu'minin. Nah, pada ungkapan ini alhamdulillah penetapan bahwasanya penguasa kaum mukminin yaitu mereka yang tetap berkata kaum muslimin di bawah kekuasaannya. Nah, di bawah kekuasaannya. Dan perlu diketahui bahwasanya penetapan khalifah dan penetapan kekuasaan itu melalui 3 metode wajib. Metode dalam penetapan khilafah ataupun imarah. Metode yang pertama adalah dengan al-'ahdu ilaihi min al-amir alladhi qablahu, yaitu dengan adanya ketetapan dari penguasa sebelumnya untuk menunjuk penguasa pengganti. Ini yang terjadi pada Umar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau di akhir kehidupannya kemudian menunjuk Umar untuk menjadi pengganti beliau sebagai Amirul Mukminin. Ini metode yang pertama, dan metode ini metode syar'i. Nah, ditunjuknya Amir, ditunjuknya khalifah oleh penguasa sebelumnya. Kemudian yang kedua, ikhtiyaru ahli al-halli wal 'aqdilah, yaitu dengan pilihan dari ahli al-halli wal 'aqd, yaitu pilihan dari orang-orang terpilih yang mereka memiliki ilmu, memiliki kebijaksanaan dan keadilan untuk bermusyawarah menetapkan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Ini dengan apa? Musyawarah. Dan harus dibedakan antara musyawarah dengan voting. Karena manusia pada zaman sekarang, ketika pola pikirnya banyak salah, termasuk oleh pola pikir orang lupa, menganggap bahwasanya musyawarah yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, wasyawarah
kaum ini. Nah, kemudian pada zaman sekarang prakteknya musyawarah dengan mengambil suara tertentu. Ini salah apa? Dan musyawarah ya dengan ada upaya untuk mencapai dan keluar dari apa? Dari suatu permasalahan dengan keputusan yang paling bagusnya. Nah, dan pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah dari ahlul halli wal aqdi itu seperti yang terjadi pada Khalifah Utsman. Pada saat itu beliau dipilih oleh sederetan tokoh-tokoh para sahabat, 6 tokoh para sahabat yang telah ditentukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan metode kedua ini juga metode syar'i. Jika kapan saja seorang pemimpin terpilih atau ditetapkan dengan salah satu dari metode tersebut, maka metode tersebut sejak jalan pemilihannya maka itu hak, dan pemilihannya atau penetapan yang wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar dan taat sekarang. Ada metode yang ketiga, yaitu metode pengambilan kekuasaan secara paksa. Yaitu atau istilahnya pada masa ini dengan metode kudeta atau pemberontakan, dengan memberontak mengkudeta pemerintah yang sah yang sudah ada sebelumnya. Pemimpin yang sebelumnya sudah ada, pemimpin yang sah. Kemudian ada sekelompok lain berusaha untuk melawannya dan ternyata menang. Setelah menang tersebut kemudian perkara kaum muslimin menjadi tetap pada si pemenang ini, maka ketika telah terjadi seperti itu pun syariat kita memerintahkan untuk taat. Dan tidak menambah kerusakan lebih banyak dengan mengupayakan pemberontakan berikutnya apabila memang ketika dipimpin oleh pemimpin yang melakukan kudeta tadi, perkara kaum muslimin sudah betul-betul tetap dalam artian diakui kaum muslimin tetap perkaranya, maka wajib mendengar dan taat. Baik. Ini 3 metode orang dalam penetapan pemimpin. Yang mungkin seseorang agak banyak bertanya-tanya, lalu metode yang banyak terjadi di masa-masa ini, masuk metode yang mana? Secara hukum masuk metode yang ketiga, yaitu yang asalnya tidak syar'i, caranya tidak syar'i, tapi kapan saja setelah terpilih atau setelah ditetapkan pemimpin, dan perkara kaum muslimin telah tetap pada satu pemimpin tersebut, wajib untuk mendengar dan taat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'akhkhara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat. Was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah budak Habasyah. Para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya siapapun itu, dengan cara apapun itu, kalau sudah terlanjur menjadi penguasa dan dia sudah menguasai perkara kaum muslimin, maka wajib untuk mendengar dan taat. Kecuali nanti apabila didapati pada mereka kufrun bawah, kekufuran yang sangat jelas,
untuk mengupayakan membolehkannya dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam syariat. Cuman perhatikan hadis tadi. Nabi mengatakan wa in ta'aqqara 'alaikum 'abdul habash. Walaupun yang pemerintah adalah budak habash. Budak habash itu sebenarnya tidak berhak untuk menjadi amir. Budak habash tidak berhak menjadi amir. Sehingga bagaimana seorang budak habash bisa menjadi amir? Kalau dengan jalur syar'i tidak akan mungkin. Berarti mesti dia menjadi amir, menjadi khalifah dengan jalur yang tidak syar'i, baik itu dengan perang, memimpin bersama budak, melakukan kudeta misalnya, atau tadi dengan cara yang tidak syar'i yang lain. Tapi ternyata dia tetap kekuasaannya, maka berarti atas kaum muslimin untuk mendengar dan taat. Ini tidak ada dalam penetapan penguasa. Dua cara yang syar'i dan satu cara yang tidak syar'i. Tapi seandainya dengan cara yang tidak syar'i terlanjur dan perkara kaum muslimin tetap di bawah penguasa tersebut, bukan berarti kemudian serta-merta kaum muslimin diizinkan untuk melakukan kudeta dan pemberontakan. Tapi kewajiban mereka adalah mendengar dan taat pada hal-hal yang bukan maksiat. Lalu kapan diizinkan? Apabila keadaannya sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ubadah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kufur bawah, yaitu kekufuran yang sangat jelas yang tidak ada kemungkinan lain lagi, tidak ada takwil lagi, tidak ada udzur lagi. Ya, kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki burhan, memiliki bukti dan hujjah di sisi Allah. Maka di sini Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata, tapi dengan beberapa syarat. Ini penting untuk kita ketahui agar seorang muslim tidak terkecoh dengan seruan-seruan orang Khawarij, seruan-seruan yang mereka menawarkan jamaah jihad, seruan yang mengatakan dan surga-surga mereka mari mendirikan khilafah Islamiyah menegakkan hukum Allah. Baik, harus kita ilmui prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah yang penting. Jadi batasannya kalau memang ada kufrun bawah, dan pada hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan tanda yang sangat jelas. Selama itu masih ada, tidak boleh akan sesuatu. Dalam hadis Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, afala nunafiduhum 'inda dzalik, ketika ditanya tentang penguasa yang berbuat zalim, penguasa yang zalim merampas harta atau tidak mau menunaikan hak rakyatnya, tidak mempedulikan kesejahteraan mereka, tapi hanya mempedulikan kesejahteraan pribadi. Ini penguasa yang zalim. Maka para sahabat bertanya, apakah ketika itu kami melawan mereka? Maka dikatakan la ma'aqamu fiikum as-salah. Tidak, selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat. Selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat. Juga ada dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana nuqatiluhum, tidakkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Qala la ma sallu, tidak selama mereka salat. Jadi ini batasannya. Kemudian kalau telah terwujud sebab tersebut, yaitu adanya kufrun bawah, juga sudah tidak tegak syiar salat di negeri tersebut, atau
sholat sudah dilarang di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian kufur bahwa dari penguasa yang sangat jelas yang melakukan kekufuran, dan maka harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan untuk menggulingkan penguasa yang kafir tersebut. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sudah memiliki pengganti yang siap. Kenapa? Karena kalau tidak demikian sudah digulingkan, setelah itu jadi pertumpahan darah lagi karena perbuatan dan betapa banyak terjadi seperti itu. Negeri yang di situ terjadi kudeta, pemberontakan, upaya menggulingkan kekuasaan, setelah itu yang terjadi dalam tarikh yang ada dikatakan oleh Syekhul Islam lainnya yang terjadi setelahnya adalah kerusakan dari kerusakan yang menjadi korban ya dan warga-warga dan terutama para wanita dan anak. Nah, terkadang tapi setelah itu mereka sendiri melakukan persengketaan dalam menetapkan siapa yang akan menjadi penguasa. Kemudian syarat yang ketiga, dan yaitu tidak adanya kerusakan yang lebih besar yang akan muncul. Dipersyaratkan bahwasanya tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ada sebelumnya. Ini batasan-batasan syar'i yang hendaknya dipikirkan, dan yang demikian dilakukan butuh apa? Berarti butuh masyurah, butuh bimbingan dari para ulama. Butuh bimbingan dari para ulama, tidak kemudian sekedar memiliki semangat, hamasan, kemudian langsung melakukan apa yang ada pada pemahamannya dan mengesampingkan musyawarah dan saran-saran serta nasihat dari para ulama yang paham ilmunya. Kalau kerusakan terjadi karena mengesampingkan nasihat dari ulama. Ketika habis dulu di Jazair, mereka mengupayakan untuk apa? Untuk meraih kekuasaan di sana. Yang ini partai yang merupakan partai milik Ikhwanul Muslimin. Untuk Hizbut Tahrir. Maka ketika mereka dinasihatkan oleh para ulama pada masa itu, saya seperti Syaikhul yang Allah Taala menasihatkan untuk kita. Tapi tidak ditulis nasihat ulama. Bahkan muncul tuduhan ulama. Ulama yang sekedar teori, ulama yang tidak memiliki fikih waqi, ulama yang hanya membahas seputar haid dan nifas. Karena ajaran kepada para ulama perendahan. Dianggap para ulama tidak memiliki ilmu dan tidak beramal dengan ilmu, tidak mau berjihad. Tapi setelah itu setelah itu malah kerusakan berbisa. Dakwah dari sunnah wal jamaah semakin terkenal. Dan apa yang lain? Maka prinsip dakwah senantiasa disebutkan oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab akidah. Untuk apa? Untuk setiap muslim maupun muslimah, terlebih lagi yang menisbahkan kepada dakwah salafiyah, untuk mengetahui bahwasanya prinsip kita terkait para penguasa adalah mendengar dan taat pada selain maksiat. Dan juga prinsip berikutnya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wa la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imamun barrakan aw fajira. Dan tidak ada bagi seorang pun untuk dia tidur malam satu malam dan tidak meyakini adanya imam, adanya pemimpin yang menguasainya, baik itu pemimpin yang baik ataupun yang buruk. Yaitu
adanya apa? Kepemimpinan. Kenapa? Karena datang celaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu man khalaqa min al-ta'am wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa saja yang keluar dari ketaatan dan menyimpang atau memecahkan diri dari al-jama'ah kemudian dia mati, maka mati dengan metode kematian jahiliyah. Nah, demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, maka yang mengambil syai'an falyasbir alaih. Siapa saja yang membenci dari penguasanya sesuatu, maka bersabar. Bersabar. Fa innahu laysa ahadun min an-nasi kharaja min as-sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Sebab sebelumnya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia keluar dari ketaatan terhadap sultannya walaupun sejengkal, kemudian dia mati di atas penyelisih tersebut, maka dia mati di atas kematian akhir jahiliyah. Nah, baik. Adapun kezaliman yang mereka lakukan, mereka yakin akan atau kita yakin mereka akan dimintai bertanggung. Tapi kewajiban kita adalah menunaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan jalan keluar yang sangat bagus, teman. Jalan keluar yang sangat bagus. Ketika mendapati adanya kezaliman dan juga kemudian ketika hak-hak rakyat tidak ditunaikan. Nah, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan jalan keluar yang sangat bagus untuk mendorong kepada kaum muslimin. Nah, agar mendengar dan taat pada selain manusia. Nah, yaitu apa? Tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allahi alladzi lakum. Kalian tunaikan hak yang dibebankan atas kalian, yaitu kewajiban sebagai rakyat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita, tunaikan. Setelah tunaikan, minta hak kita kepada siapa? Wa tas'aluna Allahi alladzi lakum. Dan minta kalian kepada Allah perkara yang menjadi hak kalian selesai. Dan hidupnya mudah. Dan dia akan mendapati qanaah. Diiringi dengan doa yang diarahkan bagi kebaikan penguasanya, bagi kebaikan pemimpinnya. Baik, barakallahu fikum. Ini pembahasan kita semua tentang kalimat yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Nasallallahu alaihi wa sallam wa